Oke, ini di recording kita bahas tentang kendali galat. Jadi galat itu error, ya, error correction, pengecekan kesalahan. Jadi kalau untuk pengecekan kesalahan untuk asinkron, ya, untuk asinkron itu adalah mengecek paritasnya. Jadi antara pengirim dan penerima sudah sepakat dulu paritas yang dipakai, apakah paritas ganjil atau genap. Sehingga kalau misalnya disepakati dia ganjil, paritas ganjil, maka setiap data yang dikirimkan itu harus paritas ganjil. Begitu juga si penerima harus melihat data yang diterimanya harus ganjil. Kalau ada paritas genap berarti error, maka harus disuruh ulang. Gitu. Yang menjadi masalah pada pengecekan paritas ini adalah kalau ada dua yang error, kalau ada dua yang berubah, maka tidak bisa dideteksi. Karena hanya bisa ditentukan ganjil dan genap. Jadi kalau ada dua error, kalau satu tadi error, misalnya berubah paritasnya. Tapi kalau dua error, berarti paritasnya nggak berubah. Itulah kekurangan daripada paritas ini. Paritas. Tidak boleh ada genap yang error. Jadi tidak boleh ada bit yang genap, bit sebanyak genap, bilangan genap bitnya itu error. Kalau ada bilang sebanyak genap, bilangan genap yang error, berarti tidak bisa dideteksi itu salah. Gitu. Yang bisanya waktu kalau errornya error banyaknya bit yang error itu ganjil, itu baru bisa deteksi. Itu kekurangan daripada pengecekan bit paritas. Oke. Di sini adalah cara untuk menghasilkan bit paritas. Bagaimana menghasilkan bit paritas? Kalau di microcontroller itu langsung otomatis. Tapi kalau di rangkaian bisa kita buatkan seperti ini. Jadi ini XOR. Jadi misalnya datanya adalah 0 0 0 0 1 1 0 1 misalnya. Jadi kalau paritasnya ini adalah genap. Ya, kalau misalnya ditentukan paritas genap, maka nantinya ini akan 0. Karena ini genap. Ya, karena ini 0 0 0 0 1 0 1. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini 0 dengan 0, maka dia jawabnya 0. Di sini ada 0. Ini 0, ya. 0. Ini 0, ini 0, ini 0. 0 ini 1, maka ini 1. Ini 1, ini 0, ini akan 1. Ini 1 dengan 1 maka 0 karena ini 2 biji genap maka di 0 di sini. Tapi di sini 1. Karena kalau misalnya ganjil maka ini harus 1. Jadi kalau diingin paritas ganjil maka di sini ini 1. Ini adalah penghasil paritas. Penghasil paritas. Jadi ini XOR, kalau XOR itu kalau sama itu akan 0 berbeda 1. Oke, jadi kekurangan daripada pengecekan paritas ini dengan paritas ini tidak bisa mendeteksi kesalahan kalau terjadi ada n bit ataupun kalau dia jumlah bitnya itu yang error genap, itu 2, 4, 6. Nah, kalau error 4 biji nggak bisa deteksi jangannya benar, atau 2 biji juga dia nggak benar. Oke, saya rasa itu tidak masalah. Selanjutnya adalah dengan BCC, ya, block check karakter. Ya, block check karakter, contohnya seperti ini. Ya. Misalnya mau dikirimkan adalah poltek. Nah, ini adalah pengiriman untuk data sinkron. Ya, data sinkron. Ya, satu blok pengiriman data, satu blok data. Misalnya bloknya itu adalah poltek. Ya. Misalnya ini tidak kita hitung STX sama ETX-nya, hanya ini aja. Nah, P itu 50, menurut ASCII P 50, maka inilah dia. 1 ini 5, ini 0. Ini 4, ini F. Ini 4, ini C. Ini 4, ini 9. Ya. Nah, jadi kalau misalnya diinginkan ganjil, disepakati bahwa paritas ganjil, baik dia vertikal mau horizontal ganjil. Maka kalau dia ganjil, maka ini karena ini genap, maka ini 1. Ini karena ini ganjil, maka ini 0. Ini dia ada 3, ini ganjil, maka ini paritasnya 0. Ini juga ganjil. Nah, ini genap. Ada 4, maka ini 1. Supaya ganjil. Begitu juga ke bawah. Yang ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah ganjil, maka ini 0.
Ini 1, 2, 3, 4 genap, maka ini sebagai ganjil 1. Nah, maka BCC-nya adalah ini. Ini adalah blok cek karakter. Jadi kalau kita lihat di sini, begitu juga di ini blok cek karakter ini, kalau pada bit yang sama dari 2, nah ini juga kalau misalnya pada bit ini berubah paritasnya. Ini paritasnya berubah, dan ini ya, yang 2 ini ya. Atau katakan ada 2, jadi ini atau ini juga berubah. Maka juga nggak bisa dideteksi errornya. Tapi untuk hal itu kan udah sangat jarang. Ya, misalnya mengirim P-nya nih, mengirim P, yang error adalah ini. Ini berubah jadi 1. Ya. Kemudian ini berubah menjadi 0. Maka